Oke teman-teman, ini materi tadi yang kita belum selesai ya, di mana materi ini itu lanjutan dari teman-teman gara-gara jaringan ya. Jadi ini adalah pekerjaan yang tidak diperkenankan di shift malam. Nah, jadi ada beberapa kategori pekerjaan yang harusnya itu tidak dilakukan ya ketika malam hari gitu. Nah, apa aja itu? Satu, kenapa dia tidak boleh dilakukan pekerjaan tersebut? Karena akan berdampak pada fluktuasi temperatur tubuh. Kan tubuh itu membutuhkan istirahat ya, ketika malam dia itu akan berubah suhunya juga gitu ya daripada siang hari. Nah, kemudian yang kedua adalah itu mempunyai kelalaian ataupun penyakit. Apalagi kalau kalau seseorang itu yang biasanya tidak bershift malam akan mengalami insomnia dan bisa menjadi apa ya, faktor penyakitnya itu epilepsi. Bisa juga diabetes melitus dan gastritis ya. Gastritis ini kayak lambung juga, pencernaan gitu. Nah, diabetes melitus meletus ini itu untuk teman-teman yang apa ya, memiliki gen atau genetik juga ataupun dari pola hidup tadi gitu ya. Nah, di sini tidak ada, nanti dia itu tidak bisa beradaptasi kayak gitu. Jadi perlu dilakukan apa ya? Perlu dilakukan organisasi pekerjaan, pengorganisasian tempat kerja yang baik gitu untuk menghindari penyakit-penyakit gara-gara ataupun yang disebabkan oleh shift malam ini. Nah, selanjutnya adalah masalah yang timbul pada pekerja shift malam, ya. Karena dia itu shift malam, tentunya dia namanya juga manusia itu diciptakan kan untuk beraktivitas di siang hari. Ternyata dia itu eh, digunakan juga ya karena untuk melanjutkan kehidupan gitu ya. Digunakan juga oleh beberapa perusahaan karena kejar target gitu ya, shift malam gitu. Nah, ini akan berdampak pada kesehatan seseorang. Tadi apa? Gangguan tidur, ya, gangguan sistem pencernaan. Kenapa? Karena kan untuk kita biar tidak ngantuk kan. Biasanya kan manusia itu tidur ketika malam hari. Jadi dengan itu dia harus eh, mensupport dirinya itu misal kopi atau makanan, jadi ngemil gitu. Itu termasuk yang mempengaruhi nanti kesehatannya di jangka panjang. Nah, ada gangguan kehidupan sosial. Kenapa bisa disebutkan gangguan kehidupan sosial? Karena yang sering begadang itu pasti berdampak. Yang begadang itu pasti berdampak. Kenapa? Misal kelelahan dalam kan otaknya udah digunakan seharian, tambah lagi shift malam. Ya tadi itu mungkin shift malam dibagi lagi dua shift gitu ya. Jangan satu shift doang gitu. Shift malam tapi satu shift doang gitu. Jadi misal dia itu non-stop di perusahaannya itu 24 jam ya. Kemudian 12 jam shift pagi, shift malam 12 jam lagi. Nah, bagus juga kalau seperti sistem di rumah sakit ya. Ada shift malam, ada shift pagi, ada shift siang, ada shift malam. Nah, itu 3 shift. Itu bisa juga ya. Baik juga kayak gitu. Nah, tadi itu akan pengaruhi ya kehidupan sosial itu. Manusia itu kan makhluk sosial ya. Berhubungan dengan orang banyak. Ya kalau dia shift malam, dia itu pasti membutuhkan waktu untuk istirahat di pagi hari sampai siang. Nah, ketika ada aktivitas di waktu yang bersamaan kan tentunya dia tidak bisa ikut andil gitu ya. Kemudian ada gangguan mental. Nah, ini salah satu yang mempengaruhi seseorang itu. eh, jadi apa ya? Tubuh itu yang sudah diciptakan untuk istirahat. Jadi ketika itu dia tidak istirahat sesuai jamnya, akan banyak keluhan, misal pusing, kemudian lemas ya, tidak memiliki keinginan untuk bekerja,
bawaannya badannya itu hangat ataupun tidak apa ya, kalian pernah nggak merasakan tidak mau beraktivitas gitu, maunya tidur-tiduran di kasur gitu, karena tadi ya karena keluhan. Nah, ini gangguan mental ini itu karena dipengaruhi oleh dia itu begadang ya, berdasarkan data itu 64% itu karena pekerjaan malam gitu. Untuk orang-orang yang pekerjaan siang sekitar 25%. Oke, lembur kerja ya. Kerja yang lembur itu tadi sebenarnya itu kurang produktif sebenarnya. Tidak efisien ya, tidak memberikan hasil yang kurang memuaskan. Kemudian untuk menghindari kerja lembur ya, dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu pengorganisasian kerja, memperbaiki desain alat dan mesin, memberikan insentif dan promosi, dan memberikan motivasi dan human relation. Ya, kenapa? Kalau dia itu dimaksimalkan produktivitasnya di siang hari dengan tadi, jadi kan di-push tuh untuk bekerja, tapi ada anti insentif, dipromosikan naik jabatan, dimotivasi ya, diisi hatinya, pikirannya biar dia tidak berpikir kalau pekerjaannya berat, gajinya segini, jadi ditanamkan keikhlasan, ditanamkan ibadah. Bekerja itu kan ibadah, teman-teman. Kalian aja tuh kuliah itu ibadah. Kalian niat, kalau kalian berniat, tergantung niatnya sih, ya. Kalau kuliah itu untuk, ada tuh ya, hadis ya, siapa yang menuntut ilmu ya, dan dia ketika dia proses menuntut ilmu itu meninggal, dia itu adalah fisabilil haq ya. Fisabil apa sih, jadi itu dihitung syahid gitu loh, nggak dihitung em, apa ya, kayak otomatis masuk surga yang gitu tuh, yang gitu, yang syahid gitu ya. Itu jadi teman-teman ketika dari rumah ke kampus itu ya, niatkan untuk ibadah, untuk belajar gitu. Jadi ini pekerjaan teman-teman ya. Pekerjaan untuk menuntut ilmu itu ketika dalam perjalanan terjadi sesuatu itu kalian eh, masuk surga ya. Fisabilil haq. Karena kalian itu berjuang memberantas kebodohan untuk diri kalian ya. Itu menjadi hal yang sangat-sangat mulia gitu ya. Banyak loh orang-orang yang nggak mau berjuang memberantas kebodohannya, ada banyak. Nah, kalian itu bangun pagi ya, mau makan, bersiap-siap nyetrika baju, mandi, nyalakan apa sih, hidupkan motor, kendaraan ataupun naik transportasi umum. Itu semua usaha. Itu namanya ikhtiar. Jadi kalian harus tanamkan dalam hati kalian itu untuk ini merupakan ibadah, belajar ini ibadah gitu. Selanjutnya ya, oke, adalah syarat kerja lembur ya. Sebagai naker ya, tenaga kerja itu sehat itu harus berdasarkan pemeriksaan dokter. Kemudian jumlah kerja tidak memenuhi atau tidak melebihi 50 jam per minggu termasuk jam lembur, tidak terdapat bahan kimia atau bahan lain yang berbahaya. Nah, bukan pada pekerja tua ya. Kemudian jangan orang-orang tua juga disuruh lembur, jangan. Kemudian makanan tambahan cukup, kendaraan antar jemput itu harus terjamin untuk dilakukan lembur. Jangan dia udah lembur dia juga pulang sendiri. Ya, nggak ada antar jemputnya. Itu teorinya, teman-teman. Nanti teman-teman bisa melihat bagaimana sih realitanya gitu. Nah, kesegaran jasmani ya. Ini juga menjadi salah satu nilai yang harus dipertimbangkan oleh seorang pengusaha ataupun owner ya, owner bisnis gitu. Kenapa? Jadi mereka itu harus ditinjau juga ya, pekerja-pekerja itu dari sisi fisiologinya. Kemudian tentang kesehatan jiwanya ya, tentang KJ-nya.
Oke, next itu komponen kesegaran itu berdasarkan nutrisi, komponen tubuh, komposisi tubuh, kemudian kecukupan istirahat, kekuatan otot, ketahanan otot dan kardiovaskular, kecepatan ya, kelenturan tubuh. Ada loh orang itu yang nggak satset gitu, lambat geraknya ada. Ya, itu harus juga perusahaan itu harus bisa mengembangkan manusia-manusia di di perusahaannya itu untuk produktif, untuk gerak cepat, gerak mau belajar hal baru, daya juangnya tinggi, gitu teman-teman. Jadi memang itu akan mempengaruhi apakah dia nanti punya masalah penyakit akibat kerja atau tidak, gitu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kesegaran jasmani tadi ya, umur, jenis kelamin, kondisi kesehatan, kemudian olahraga dan faktor genetik. Nah, ada beberapa jenis uji jasmani ya. Di antaranya itu menghitung nadi, kemudian berat ringannya pekerjaan, kemudian kelemahan, nanti dilihat dari denyut nadinya yang dipengaruhi oleh emosi, sikap tubuh, dan merokok. Kemudian keuntungannya yaitu adalah denyut nadi mencerminkan beban tambahan kerja ya, yaitu nanti apakah dia itu statis ototnya atau dinamis. Oke, ini adalah Harvard Step Up Test. Ada beberapa tes-tes yang harus dilakukan agar seseorang itu tidak memiliki masalah penyakit akibat kerja ataupun ergonomi, gitu ya. Ini adalah prinsipnya, ada juga alat yang digunakan, kemudian naik turun bangku dengan kecepatan. Ini nanti latihan gitu, namanya Harvard Harvard Step Up Step ya. Nanti diukur ya denyut nadinya. Oke, ini parameter praktis untuk menentukan kemampuan kerja maksimum ya. Jadi nadi kerja itu diusahakan tidak melebihi 30 sampai 40 denyut nadi per menit di atas denyut nadi sebelum bekerja, dan nadi akan turun seperti nadi sebelumnya dalam waktu kurang dari 15 menit. Nah, pembebanan fisik dikatakan optimal jika nadi kerja menetap selama waktu kerja atau steady state dengan kriteria ini tenaga kerja dapat bekerja 8 jam ataupun 40 jam per minggu. Oke. Ya, ada juga pengukuran jadi pakai apa gitu ya? Pakai tadi ya Harvard itu sama Brown H. Nah, diukur 3 kali setelah berhenti bekerja, yaitu selama 30 detik terakhir dan menit pertama, kedua, dan ketiga, ya. Kemudian batas aman yang diperkenankan adalah P1, ya, kemudian P3, ya, 110 sama 30, ya, denyut nadi per menit. Nah, ini adalah cara mengangkat yang ergonomis, ya. Nah, ada cara-caranya, ya, untuk teman-teman. Nanti bisa baca sendiri ya. Bila seseorang tenaga kerja mengangkat barang sambil membungkuk, tekanan terbesar terjadi pada daerah pinggang sebagai akibat gaya mengungkit. Ya, tadi itu. Jadi masalah-masalah kesehatan itu kalau yang berkaitan dengan ergonomi ya tadi ya, muskuloskeletal disorder ya. Itu adalah masalah otot. Ya, teman-teman, masalah otot, misal ada keluhan di leher, di bahu, di sini ya, di jari-jari, di punggung ya, low back pain ya, ataupun di bagian bawah kaki, paha gitu. Nah, ya tadi ini ya, itu tadi butuh peregangan otot ya, dimana biasanya dia itu berdampak karena dia itu terlalu dipush, terlalu dipaksakan dalam bekerja. Jadi ada yang awalnya kencang jadi melebar gitu. Apa sih? Kendor gitu otot-ototnya.
Ada beberapa cara ya. Yang pertama tadi eliminasi, substitusi, dan ventilasi. Kemudian rekayasa manajemen ya, melakukan pelatihan, diklat, pengaturan waktu kerja, kemudian pengawasan yang intensif, kemudian menggunakan APD. Nah, fatigue ini apa? Fatigue ini adalah kelelahan ya. Perubahan lainnya nanti teman-teman silahkan diringkas ya. Ini masih termasuk pertemuan kedua ya. Silakan teman-teman catat ya pertemuan kedua gitu. Kemudian apa yang teman-teman dapat simpulkan dari materi saya ini aja ya, materi yang sedang saya record ini aja gitu. Nanti berikan pertanyaan 3 pertanyaan di bawahnya. Ini gejala otot yang berkaitan tadi juga. Ini sistem persyaratan. Ya, kelelahan dapat dikurangi dengan mempengaruhi organisasi tentunya ya, karena ini berkaitan dengan kepemimpinan. Kemudian perhatian terhadap keluarga. Jadi perusahaan itu juga harus melakukan perhatian ya kepada keluarga-keluarganya. Karena pekerja itu kan dia bekerja kan untuk keluarganya. Jadi ketika perusahaan itu memikirkan keluarganya, dia juga bisa maksimal dan optimal untuk bekerja di situ melakukan yang terbaik kayak gitu. Oke, ini juga ya penyebab kelelahan itu tadi fatigue ya. Lingkungan kerja, intensitas dan lamanya waktu kerja, fisik dan mental. Kemudian permasalahan fisik ya, tubuh, kemudian tanggung jawab, kewalahan atau publik. Kemudian ada juga rasa nyeri dan penyakit atau nutrisi. Oke, cara mengatasinya ini ya. Dan uji kelelahan ada juga ya, uji kelelahan itu ada teman-teman. Oke, mungkin itu aja teman-teman, ini slide yang terakhir ya. Uji kelelahan sambungan yang tadi teman-teman silahkan menuliskan ya 3 pertanyaan, tapi diringkas dulu materi ini. Kayak gitu, apa yang nggak paham, silahkan ditanyakan nanti, ditulis 3 pertanyaan dalam folio, gitu ya. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan ya. Saya tutup pertemuan ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.